Bapak, terima kasih buat malam ini. Kalau hambamu masih diberi kesempatan untuk menyampaikan isi hatimu, biarlah Tuhan apa yang menjadi pesanmu malam ini menjadi kekuatan buat bekal kami di tahun 2024. Kami mau belajar sesuatu supaya kami makin mengenal Tuhan. Makin kami mengenal Tuhan, makin tidak takut. Makin kami hari ini mengenal Tuhan, makin membuat kami berani dan kuat menghadapi setiap tantangan, sehingga kami tahu Tuhan bahwa setiap kehidupan kami di tahun yang akan datang bukan sesuatu yang menakutkan, tapi sesuatu yang membuat kami bangkit, kami melihat terang Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi bibir lidah hambamu, berkati setiap telinga mendengar, biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya, malam semuanya ya. Saya akan khotbah cukup singkat, padat, tapi ini akan jadi kekuatan remah ya. Malam ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana menangkal rasa capek ya. Banyak orang sudah capek, sudah lelah, letih, lesu, loyo, lunglai, lemas ya. Saya ini walaupun capek ya, tadi khotbah malam, saya khotbah di gereja malam, pulang masih jemput anak ya. Habis jemput anak sampai di rumah langsung khotbah, tapi semangat ya. Kita percaya bahwa hari ini jangan sampai capek. Kenapa? Karena saya beberapa hari merenung waktu menyiapkan khotbah ini. Kemarin malam saya sempat merenung gini. Tuhan tuh kayak mengingatkan hidup saya gini. Namanya kehidupan ini cuman ujian. Abraham itu sampai mau bunuh anak, Tuhan bilang gini, Tuhan hendak menguji Abraham. Ayub sampai bonyok, cuman ujian pemurnian iman. Yusuf ngalami penjara, difitnah sumur, ternyata ujian sebelum jadi perdana menteri. Daud ngalami keadaan mau dibunuh oleh Saul, oleh anaknya ya. Tekanan begitu besar, ternyata persiapan cuman ujian sebelum menjadi raja. Nah, kita hari ini juga ngalami sesuatu yang buruk. Mungkin saudara ngalami fitnah, saudara lagi ngalami penjara seperti orang dipenjara oleh masalah. Saudara sedang ngalami keadaan seperti Daud dimusuhi mertua ya. Mungkin anak problemnya, tekanan begitu besar, Ayub kehilangan ya. Saudara harus menyerahkan sesuatu yang menurut saudara hari-hari ini berharga. Tapi ingat, semuanya ini ujian. Nah, kalau kita hari ini diuji, artinya tiap ujian itu ada penilaian Tuhan. Nah, kalau kita capek, maka waktu kita diuji, Tuhan itu sudah lihat penilaiannya gagal. Makanya jangan sampai capek. Lah kalau ujian itu gimana Bu Eli? Makanya saya sering ngomong, tenang, percaya, semangat, jalani, nikmati, syukuri. Itu orang yang dalam penilaiannya Tuhan, itu orang yang berhasil. Lah kalau kita hari ini nggak bisa jalani, nikmati, syukuri setiap proses ujiannya, kira-kira saudara lulus nggak? Capek, letih, lesu. Tuhan bilang gini lah, gimana ya? Diuji belum dijalani sudah capek. Ada yang sudah jalani 2 tahun, bakal ujian dinaikkan kelas supaya tambah hebat, capek, gagal. Makanya rasa capek, lelah ini perlu ada solusi penangkalnya. Kalau enggak, saudara akan mengalami keadaan yang gagal. Orang yang siap diuji, orang mau ujian tuh harus semangat saudara. Lah namanya menghadapi ujian, kalau saudara capek, ya saudara pasti tidak lulus. Belum apa-apa capek, jalani tengah-tengah sudah berhenti, menyerah. Padahal Tuhan bilang tidak melampaui kekuatanmu. Semua jawabannya sudah ada di dalam firman Tuhan. Makanya engkau pasti tidak mungkin gagal.
menjadi keluar lebih dari pemenang, bahkan tidak akan melampaui kekuatanmu. Bahkan engkau pasti keluar lebih dari pemenang. Aku ini setia menepati janjiku, tidak usah takut. Nah, hari ini percayalah, kita semua kenapa? Justru dulu waktu saya putus asa, capek, ya, Tuhan itu selalu memberikan saya kata-kata, nggak pernah kata-kata gini, kasihan deh Eli, kasihan nggak. Tuhan selalu bilang ini, Eli, semangat. Nah itu, Eli, semangat. Kamu jangan sampai hari ini putus asa, capek. Karena semua yang terbaik itu sudah aku sediakan, termasuk janji-janjiku atas kehidupanmu, kehidupan suami dan anak-anakmu. Jangan sampai semua ini hilang hanya karena engkau capek. Orang capek itu pikirannya negatif. Orang capek itu hatinya sudah negatif. Jadi kalau hati sama pikiran sama perkataan saudara semuanya capek, yakinlah saudara tidak akan lulus dari ujiannya Tuhan. Kita semua pasti gagal. Ibrani 12 ayat 11. Ini ayat yang membuat kita ini sadar. Memang orang diuji itu semuanya ndak enak, saudara. Jujur, kalau kita punya penglihatan ini, mata terus melihat materi ujiannya, kok gini ya, kok berat ya tuh Eli, kok gini lagi Bu Eli, kok gini lagi, maka kita hari ini nggak akan bisa lulus. Tapi hari ini kita belajar Ibrani 12 ayat 11. Lihat ya, Ibrani 12 ayat 11. Memang, lihat ya, tiap-tiap ganjaran, ujian pada waktu diberikan memang tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Memang namanya ujian, tidak mungkin hidupmu dikasih materi yang mendatangkan sukacita, enggak. Namanya ujian, bahan yang dipakai oleh Tuhan itu selalu mendatangkan duka cita. Tidak mungkin namanya ujian. Saudara perlu tahu, hari ini kalau saudara mengalami keadaan yang tidak bisa sukacita, ada masalah bertubi-tubi, saudara jangan berpikir Tuhan jahat. Saya langsung bilang gini, ini waktunya Tuhan menguji hatiku. Hatiku melekat di mana? Kalau melekat terus di Pak Nyoto, tidak lulus-lulus nanti. Aku harus melekat sama Tuhan. Aku tidak boleh terus melekat. Ketika ini diusik, aku harus rela. Sesaat namanya ujian, ya memang ndak enak, ndak dicintai suami, jalan harus sendiri, memang ndak enak. Apalagi lihat ya postingan berbagai macam orang mulai kata-katain tentang keluarga kita dijadiin bahan gosip. Semua itu duka cita. Tapi Tuhan itu mengingatkan, ini ujian. Tapi lihat kemudiannya Eli. Tetapi kemudian ujian itu menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih oleh ujian. Jadi waktu saya baca firman ini, Tuhan itu mengingatkan gini, Eli, ujian itu terima kasih loh. Kalau kamu hari ini tetap tinggal di dalam ujianku, ndak usah capek, semangat. Kenapa sih? Ini kan untuk kebaikanmu, supaya kamu ini menghasilkan buah kebenaran, hidupmu nanti penuh damai, hidupmu jadi laskar Kristus yang terlatih, orang benar yang terlatih, sudah imannya terlatih, teruji, karakternya teruji. Hari ini apalagi semua yang teruji, hatimu juga teruji, semuanya, iman, karakter, hati orang benar, semuanya. Ini cuman pelatihan, Eli. Jadi jangan marah sama suamimu, jangan marah sama keuanganmu, jangan marah sama anakmu, jangan marah saat usahamu sepi, engkau di PHK. Ini cuman pelatihan. Ingat ya, ini pelatihan. Masalah ini alatnya Tuhan melatih supaya
engkau menghasilkan buah kebenaran. Coba waktu nyaman buah daging, suka marah, suka maki orang, dikit-dikit tersinggung, itu buah daging. Tapi kalau kita dilatih dengan masalah, itu menghasilkan buah kebenaran. Lah, Tuhan itu ndak mau kita statusnya orang Kristen, tapi buah dagingnya nonjol, buah kebenarannya ndak ada, saudara. Ndak usah bangga jadi orang Kristen kaya kalau buah dagingmu yang lebih dominan, lebih menonjol, berbuah lebat daripada buah kebenarannya, maka itu ndak menjadi kebanggaan. Apa artinya kaya tanpa buah kebenaran? Makanya setiap pohon, ya, kalau buah kebenarannya itu tidak berbuah lebat, maka yang namanya daunnya dipangkas. Banyak orang Kristen yang lebih banyak itu daunnya, buah dagingnya daripada buah kebenarannya. Makanya buah daging ini dipangkas, dilatih lewat masalah, lewat ujian, supaya saudara menghasilkan buah kebenaran. Hidupmu akan damai sebagai orang benar dan hidupmu akan terlatih. Tangkap ya. Makanya hari ini jadi orang benar, ndak usah pusing. Ya kalau belum selesai, kalaupun belum selesai, berarti Tuhan itu kepingin kita hari ini buahnya bukan 30, 60, tapi 90, di-upgrade terus. Saudara, jujur saya ini kalau sudah dalam zona nyaman, tanda kutip, tanda seru, setiap kali daging saya dibuat nyaman, Tuhan itu mulai kasih warning sama saya. Lihat ya, buah dagingnya mulai muncul kan? Oh iya ya Tuhan. Nah, setiap kali Tuhan itu mengingatkan hidup saya, nanti kalau sudah enak, zona nyaman lagi gitu ya, Tuhan mulai ingatin, hati-hati, buah dagingmu jangan terus dihidupi. Yang dihidupi buah kebenaran, supaya nanti menghasilkan damai dan engkau terlatih. Jadi jangan marah kalau kita dilatih terus. Daripada saudara tidak dilatih, nanti saudara yang tadinya jadi orang benar dengan buah kebenaran, jadi orang yang bukan lagi menduduki orang benar, tapi orang Kristen yang buahnya buah daging. Dan Tuhan tidak pernah puas dengan orang yang mengaku orang Kristen tapi buahnya buah daging. Yang Tuhan mau orang benar itu harus buahnya kebenaran. Tidak ada orang benar buah daging, buah kebenaran, buah daging, buah kebenaran. Tidak ada, saudara. Tapi selama kita jadi orang benar, namanya aja sudah orang benar, ya buah kebenaran yang nanti menghasilkan damai, dan kita terlatih menjadi orang benar. Terlatih hidupnya, mulutnya konsisten, buah-buah mulutnya, buah-buah imannya, buah-buah rohnya, semuanya akan terlatih, saudara. Makanya sekalipun tidak mendatangkan sukacita, duka cita itu cuman sesaat, ya. Nanti kita akan sukacita karena damai dan kita sudah terlatih. Nah, kalau kita sudah terlatih, hari-hari ini yang sudah lulus ujian di tahun-tahun lalu sudah bonyok duluan, ini sudah jadi orang Kristen yang konsisten, terlatih, ada masalah, ya haleluya, puji Tuhan, Tuhan baik ya. Saya kemarin ketemu dengan seorang yang lucu, saudara ya. Saya itu ketemu dengan seseorang yang ngurus semua itu, urusan sewa, menyewa rumah gitu ya. Dan kemarin dia itu ketemu saya 2 hari yang lalu, dia bilang gini, saya ini heran loh Bu Eli, saya yang handle propertinya Bu Eli, saya aja lihat kerugian gara-gara ada hujan lebat, ada masalah. Saya itu kalau baca ini, saya itu bilang gini, aduh kok ada lagi. Saya ini aja sebelah kalau saya laporan sama Bu Eli yang bayar. Lah kok jawabannya simple, haleluya, puji Tuhan. Kok Bu Eli tidak pernah panik? Apa Bu Eli tidak sayang keluar uang dalam sejumlah ini hanya karena tiba-tiba ada badai yang tidak pernah Bu Eli berbuat salah, tapi tiba-tiba Bu Eli harus keluar uang. Ini jumlahnya besar loh Bu Eli. Lah kok Bu Eli
Saya aja panik lihat jumlahnya. Lah Bu Eli kok bisa tenang? Kok jawabannya saya pikir Bu Eli panik kek. Loh Bu Eli jawabannya, haleluya, puji Tuhan. Dia ketawa. Saya bilang gini, ya gimana lagi? Kita mau capek, kita mau panik. Apa ada solusinya? Ya sudahlah, memang ya kalau namanya badai tiba-tiba tidak dipersiapkan, ya pasti duka cita. Tapi ini kan ujian. Kita mau berespon bagaimana, semua ada dalam penilaiannya Tuhan. Dan saya nggak mau jadi orang benar yang gagal. Nah, kita lihat ya. Jadi kita percaya malam ini, coba lihat di Mazmur 66 ayat 6 sampai 7a ya. Saudara dan saya percayalah, apa yang membuat kita hari-hari ini harus kuat. Jangan takut, jangan capek. Semuanya cuman ujian. Toh dibalik ujian, walaupun hari ini misalnya saya ngalami masalah rumah tangga, tiba-tiba ada badai menimpa properti saya. Yang membuat saya puji Tuhan, haleluya, kenapa? Karena di atas kehidupan saya itu tetap ada Tuhan yang pegang kendali. Ada Tuhan yang selalu turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Saya cuma bilang gini, kalau ada hal buruk diizinkan Tuhan saya alami, itu pun tetap baik di pemandangan Tuhan. Mungkin pemandangan kita duka cita, tapi bukan dalam pemandangan Tuhan. Nah, hari ini lihat ya, Mazmur 66 ayat 6 sampai 7a itu kita tidak perlu capek, karena di balik ujian mau terburuk sekalipun, Tuhan yang bagaimana yang pegang kendali. Lihat 6 sampai 7a. Ia mengubah laut menjadi tanah kering. Lihat ya. Dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. Oleh sebab itu kita bersukacita karena Dia. Saudara, apa yang saudara tangkap hari ini? Kalau saudara capek karena saudara memikirkan yang di depan laut, gimana ya caranya ya? Ini misal, saudara sedang menghadapi masalah yang besar. Di depan itu laut seperti tentara Israel, ya. Orang Israel menghadapi keadaan laut seolah-olah tidak ada jalan. Apa yang membuat bangsa Israel nanti capek? Karena dia berpikir mengubah laut. Mengubah laut menjadi tanah kering. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Kita juga hari ini yang membuat kita capek karena kekuatan kita, pikiran kita mau mengubah laut menjadi kering dalam sekejap, dalam seketika, sekonyong-konyong. Kita nggak mungkin bisa. Makanya kalau kita pikirin terus, laut gimana kering, laut gimana kering, gimana ya caranya bisa berjalan kaki menyeberangi sungai. Itu yang jadi pikiran saudara, makanya capek karena saudara nguras pikiran mengubah laut dan membuka jalan untuk bisa diseberangi. Kita hari ini bukan diciptakan, lihat kata-kata berikutnya bagus. Oleh sebab itu kita bersukacita. Yang Tuhan mau di tengah ujian jangan capek, tapi bersukacita aja karena Tuhan. Lah waktu orang yang handle properti saya bilang gini, Bu, kenapa ibu tidak pernah panik? Ya karena saya tahu saya ini tidak bisa mengubah laut. Lah sudah terjadi mau diapain? Ya biaya besar, ya saya percaya Allah yang mencukupkan. Misal saudara hari ini ngalami badai, ya mungkin yang jadi pertanyaannya gini, orang itu tanya, lah kalau misal Bu Eli uangnya ndak cukup gimana? Lah kalau uangnya ndak cukup, ya Tuhan yang mencukupkan. Lah saya kan ndak bisa mencukupkan kalau uang ndak cukup. Lah yang bisa mengubah laut, membuat jalan di sungai, siapa? Tuhan. Makanya firman ini berkata, yuk kita bersukacita aja karena nanti Dia yang membuka jalan dan Dia yang mengubah laut menjadi tanah kering. Jadi bukan kehebatanmu mengubah laut jadi tanah kering terus membuka jalan untuk kita bisa lewati. Tidak ada yang bisa, saudara. Makanya firman Tuhan mengajak kita jangan capek, bersukacita. Ayat 7a-nya ini luar biasa. Yang memerintah dengan perkara
perkasa untuk selama-lamanya. Hari ini firman Tuhan mengajak kita bersukacita karena Tuhan itu perkasa untuk selama-lamanya. Hari ini engkau tidak perkasa. Kita bukan diciptakan sebagai manusia yang serba bisa, perkasa, hebat, sok tahu. Kita ini nggak diciptakan Tuhan sebagai manusia yang perkasa. Mungkin hari ini keuanganmu sudah tidak seperkasa tahun-tahun lalu. Engkau lagi ngalami badai sehingga keuanganmu merosot. Rumah tanggamu yang tadinya harmonis sudah tidak perkasa lagi. Rumah tanggamu mulai di ujung tanduk mau ambruk. Tapi tidak akan ambruk, saudara. Sekali lagi tidak akan ambruk. Kenapa? Karena ini ujian. Nanti kalau kita tidak capek bersukacita, yang ambruk-ambruk itu yang mengubah, yang membuka jalan, nanti bukan saudara lagi, tapi Tuhan. Lah kalau kita hari ini capek, nguras pikiran, sudah tidak bisa buka jalan, tidak bisa mengubah keadaan, tapi sok perkasa, sok dipikiri, sok aduh Tuhan gimana ya Tuhan gimana, sudah tidak bisa mengubah keadaan, sudah tidak bisa membuka jalan di sungai, dipikiri terus. Yang perkasa firman Tuhan berkata, yang memerintah. Walaupun hari ini keuanganmu hancur nak, tapi aku ini loh berdaulat perkasa selama-lamanya. Dari dulu, sekarang, dan selamanya aku ini tidak berubah. Aku tetap Allah yang perkasa. Memang kamu lagi tidak bisa buka jalan, tidak bisa mengubah keadaan. Aku tidak suruh kamu jadi orang yang serba perkasa, bisa buka jalan, bisa mengubah keadaan. Tetap yang perkasa itu Tuhan selama-lamanya. Nah, lompat ya. Kita akan belajar saudara malam ini simple, tapi ini rema. Membuat saudara yang lagi capek-capek tidak bisa tidur tiap malam butuh obat tidur. Ini obat penangkal rasa capek yang paling hebat. Sudah tidak bisa mengubah keadaan, tidak bisa buka jalan atas rumah tangga keuanganmu. Percayalah, di atas hidupmu ini ada Tuhan yang perkasa selama-lamanya. Ini cuman ujian supaya menghasilkan buah kebenaran. Nanti ya, lihat ya, hidupmu akan damai, sukacita, dan kamu akan jadi orang benar yang terlatih. Tangkap berikutnya, Roma 12 ayat 12. Ini yang saya akan bahas. Bu Eli, penangkal rasa capek itu apa? Yuk kita baca. Bersukacitalah dalam pengharapan, jangan putus pengharapan. Banyak orang capek, maka tidak akan bersukacita, tapi putus asa. Lah kalau saudara putus asa, putus pengharapan, ya Tuhan bilang gini, ya gagal. Lah orang benar kan harus semangat. Lah ini kok putus asa, ya gagal, diulang lagi. Abraham tuh waktu diminta anaknya ndak gampang loh, sampai pisau loh. Kalau saudara lihat film di bioskop itu, pisau sudah di tangan dia, sudah mau mendekati Ishak loh saudara. Wow, perjalanan itu ndak gampang saudara. Domba pengganti nggak lihat-lihat, solusi nggak lihat-lihat, makin dekat loh. Malah Tuhan ndak memberikan solusi apa-apa. Tapi kalau Abraham ndak bisa bersukacita dalam pengharapan, dia putus asa. Tuhan bilang gini, Bram, gagal Bram. Malaikat
akan datang bilang gini, Abraham berhenti. Sekarang aku tahu bahwa engkau tidak segan-segan lagi, maka aku memberkati engkau berlimpah-limpah. Lah kita masih hari ini masih putus pengharapan, ya kita ini berarti masih segan-segan. Makanya ujiannya ndak bakal lulus, diulang lagi, capek, makin lama capek, nanti kena penyakit, setelah kena penyakit baru sadar. Sampai sakit, sampai mati, masalahnya bukan bim salah bim selesai, tetap mati saudara, penyakit. Tapi malam ini yuk bersukacitalah dalam pengharapan. Saudara, bersukacita itu karena apa? Bukan karena masalahmu selesai. Saya ini dibilang orang stres katanya. Saya dibilang orang ini terlalu munafik. Saya bukan munafik karena saya mengerti firman. Kenapa saya bisa ketawa menari di tengah badai? Kalau saya tidak menari di tengah badai, saudara tidak akan pernah bisa menari juga. Justru saya bisa semangat. Kenapa? Karena saya ini bukan ditentukan masalah. Saya bersukacita di dalam pengharapan saya kepada Allah yang perkasa itu selama-lamanya tetap pegang hidup saya dari awal sampai akhir kematian. Dia tetap Allah yang perkasa. Tangkap saudara. Yang kedua, sabar dalam kesesakan. Orang capek itu ndak sabar, maunya cepet. Sudah sabar. Kalaupun nyesek, sabar. Karena ujiannya belum selesai. Kalau ujiannya belum selesai, sekolahmu belum lulus, sekolah kehidupannya belum lulus. Kalau sudah S1, Tuhan mau upgrade S2 supaya buah kebenaranmu makin menjadi luar biasa. Ya bersyukurlah, nanti setelah ujian S1, S2 lulus, beda. Yang lulus cuman S1, S2, cari kerjaan lebih gampang yang S2, gaji juga lebih besar yang S2. Lah makanya hari ini sabar dalam kesesakan. Jangan hari ini keluar dari kesesakan. Saudara tidak akan pernah lari kok hari-hari ini, percayalah. Ada seorang ibu yang cerita sejarah kehidupannya. Dia bilang, ini Bu, kalau saya ada kesempatan, saya akan bersaksi Bu. Tunggu waktunya. Saksi apa? Saya akan bilang, ini loh orang yang jadi korban menikah sampai 2 kali. Semuanya tambah hancur. Jangan pernah memilih untuk menikah yang kedua. Lebih baik menikahlah untuk mempertahankan pernikahan yang mula-mula. Karena yang mula-mula nanti yang berhak untuk menikmati anggur yang manis, cinta yang mula-mula, pemulihan yang luar biasa yang mula-mula. Semuanya dari yang mula-mula. Tapi yang sudah kedua-kedua ini Bu, bayar harganya Bu, sakit semua. Makanya hari ini kalau ibu-ibu tidak sabar dalam kesesakan karena harga diri, maka nanti tidak akan lihat hasilnya yang luar biasa. Yang ketiga yaitu bertekunlah di dalam doa. Jangan tidurkan jam doa karena keadaanmu tidak berubah-berubah. Saudara sudah mulai malas berdoa. 3 hal ini saudara. Nah, ayat 16 ini bagus, lompat ya. Jadi 3 hal ya. Apa saudara mengatasi rasa capek ya? Penangkal rasa capek. Yang pertama, bersukacita dalam pengharapan. Kita punya pengharapan kok. Walaupun pengharapan yang kita lihat hari ini tidak punya dasar untuk berharap. Kita ini berharap aja karena kita tahu kita ini punya Tuhan yang sanggup mengubah keadaan kita. Ya, itu tadi laut jadi kering dan membuka jalan di sungai untuk kita lewati. Percayalah, selalu ada jalan, selalu ada yang bisa kita lihat perubahan hidup kita. Sekalipun hari ini semuanya tidak ada dasar untuk berharap. 16 ini bagus. Kita baca Roma 12, lompat ke ayat 16. Hendaklah, ini ayat ini saya dapat tadi sore saudara. Waktu saya mau khotbah, ya malam itu saya dapat, saya kasih lihat Mami Feni. Ini loh ayatnya. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama
Janganlah kamu, nah ini memikirkan. Nah tadi kan saya bilang kan, saudara capek karena pikiranmu mau mengubah, pikiranmu mau terus buka jalan. Senyatanya firman Tuhan berkata, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara yang sederhana. Kata-kata berikutnya bagus. Janganlah menganggap dirimu pandai. Kita ini sudah tahu tidak bisa mengubah, membuka jalan. Jangan sok pandai, dipikiri gimana mengubahnya ya Tuhan. Ngubah suamiku gimana, ngubah keuanganku yang bangkrut gimana, buka jalan gimana Tuhan. Ini tidak bisa Tuhan, ini sudah laut, gimana bisa dilewati toh Tuhan. Nanti kalau melewati laut ya kita mati Tuhan, digulung ombak Tuhan, hancur Tuhan. Itu akal kita. Jujur ya, saudara, hari ini belajar sesuatu ya, kita praktek malam ini. Kalau saudara lihat laut, pikiran saudara apa? Senyatanya saudara lagi kepepet, saudara menghadapi laut, saudara pasti akan hari ini memikirkan hal-hal yang aneh-aneh, yang tinggi di luar semua kemampuan kita. Kita mikir gini, Tuhan, ya apa ini laut? Tidak mungkin loh Tuhan, kalaupun bisa jalan loh Tuhan, nekat ya Tuhan, jalan Tuhan. Kita loh mati Tuhan, mati pasti Tuhan, hancur Tuhan. Lah terus kalau mau mengubah laut ya gimana Tuhan, gimana? Itu semua yang kita pikirkan hari-hari ini. Makanya kita ini capek. Jujur, kalau laut itu ada di depan kita terus dan kita menguras pikiran kita, hari ini kita tidak bisa menyederhanakan. Maka firman Tuhan berkata, jangan menganggap dirimu pandai. Kamu ini debu. Yang perkasa cuman aku Tuhan Allahmu. Kamu debu limited, terbatas. Kamu tidak bisa mengubah laut menjadi kering. Kamu tidak bisa membuka jalan untuk engkau lewati di sungai. Tapi buat aku Allah perkasa yang sudah membuktikan mengubah laut menjadi kering dan membuka jalan untuk engkau lewati. Dan terbukti, laut itu tidak pernah bisa membunuh bangsa Israel, tapi hanya untuk jadi tembok. Saudara percaya, ujian ini pasti lulus kalau saudara berjalan bersama Tuhan, dan saudara pasti akan sampai ke negeri yang berlimpah susu dan madunya. Itu sebabnya malam ini yuk, tidak usah jadi orang yang sok pandai, nguras pikiran. Sudah dikasih tahu, engkau jangan sok pandai. Jangan menganggap dirimu Tuhan yang bisa tahu segala sesuatu, yang bisa mengubah segala sesuatu. Engkau tidak pernah diciptakan jadi Tuhan, jadi manusia yang pandai, sok pandai. Tapi kita tetap diciptakan sebagai manusia yang tahu kapasitas kita terbatas. Gimana Bu Eli? Ya itu tadi, kalau sudah tidak ada jalan, tidak bisa mengubah keadaan, ya sudah berserah. Bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan. Wong lagi diuji, lah kita tidak tahu kapan ujian kita selesai. Ya kalau Tuhan mau bawa kita S1, S2, S3, S4, S5, saya loh kalau ditanya, Bu sampai kapan? Jangan tanya saya aja tidak pernah tahu sampai kapan saya diuji. Saya kadang ngomong sama Tuhan, Tuhan, kadang-kadang ya jujur capek. Nanti kalau ada berikutnya ya, berikutnya khotbah saya akan tunjukkan ayat. Saya sudah dapat loh surat cinta. Yuk ibu-ibu, bapak-bapak minta surat cintanya Tuhan di akhir tahun. Saya sudah dapat surat cintanya Tuhan. Wow, luar biasa. Nanti waktu di onsite-nya di Kedoya saya sudah bacakan ya.
ibu-ibu, bapak-bapak, minta surat cintanya Tuhan buat hidupmu. Saya dapat itu luar biasa, saudara ya. Saudara percaya hari ini 3 hal kita akan bahas ya. Setelah itu selesai. Bersuka cita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, bertekunlah di dalam doa. Yang pertama, kenapa kita harus bersuka cita dalam pengharapan? Yang pertama, kita harus fokus pada kemampuan Tuhan. Jadi kita bersuka cita bukan karena masalah kita selesai, tapi kita bersuka cita dalam pengharapan karena kita tahu kemampuan Tuhan itu yang tidak terbatas. Matius 19 ayat 26 yang tidak asing. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Kalau kita hari ini punya pengharapan bahwa Allah yang berjalan menyertai saudara adalah Allah yang selalu berkata mungkin. Laut terbelah mungkin, semua mungkin, tidak mungkin tidak. Bagi Tuhan itu mungkin, maka kita tidak akan pernah capek. Kita tidak lagi nguras pikiran, waktunya tidur ya tidur, ya sudahlah Tuhan. Yang tidak mungkin bagiku kan mungkin bagimu. Lah aku tidak bisa, ya aku percaya pengharapanku hanya kepada Tuhan yang membuat segala sesuatunya mungkin. Lah kalau kita tidak punya Tuhan yang tidak mungkin, ya kita stres. Tapi berhubung Tuhan berkata, Yesus bagi manusia hal ini tidak mungkin. Kalau sudah tidak mungkin, tidak usah dipikiri saudara. Sudah tahu tidak mungkin, dipikiri terus, ya capek. Sudah ngomong sama Tuhan, Tuhan tidak mungkin loh bagiku, ya jangan dipikiri. Sudah tahu tidak mungkin, dipikiri terus, makin kelihatan tidak mungkin, tidak mungkin. Tuhan bilang gini, makanya jangan sok pandai ya. Yang sok pandai malam ini belajarlah mengangkat tangan. Sudah, yang bagiku mungkin. Sudah, tenang. Hari ini sukacita aja ya dalam pengharapan. Pengharapanmu sama aku yang mungkin. Jadi hasilnya nanti tidak mengecewakan karena aku mungkin. Nah, yang kedua, fokus pada keadilan Tuhan. Roma 12 ayat 19. Roma 12 ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Jadi fokus yang hari ini lagi ditindas, disakiti, lagi ditusuk, difitnah, dianiaya secara hati. Saudara ndak usah bingung, ndak usah sedih, ndak usah sakit hati, ndak usah pengen balas dendam. Bersukacitalah dalam pengharapan kepada Tuhan Sang Pembalas yang adil. Sudahlah, hidupmu kelihatan tidak adil, tapi sekali lagi Tuhan itu tetap Tuhan yang adil, yang akan membalas setiap perbuatan yang jahat. Karena itu jangan ambil haknya Tuhan. Karena itu Tuhan berkata, berilah tempat kepada murka Allah. Kalau saudara tidak balas, hati-hati orang yang nyakiti. Karena waktu kita tidak balas, kita ini sedang memberi tempat kepada murka Allah untuk membalas orang yang jahat. Sudah, orang jahat itu akan menikmati cawan murka. Makanya saya khotbah ulang-ulang, ada 2 cawan, 1 cawan berkat, 1 cawan murka. Lah orang yang nyakiti saudara hari ini, sekalipun tidak terjadi apa-apa, saudara tidak balas, saudara cuma doakan berkati musuhmu, tetap senyum sama musuhmu, senyatanya ini lagi menghadapi murka Allah. Jadi saudara sedang memberi tempat sama murka Allah. Biarin, nanti murka Allah yang menghakimi. Makanya fokus aja sukacitamu kepada Tuhan yang adil. Yang ketiga,
fokus pada kedaulatan waktunya Tuhan. Pengkhotbah 3 ayat 11, segala sesuatu indah pada waktunya. Itu fokus. Jadi fokusnya 3. Kenapa kita bersuka cita dalam pengharapan? Karena kita mengharapkan kepada Tuhan yang punya kemampuan segala sesuatu mungkin. Yang kedua, kita ini bersuka cita berharap kepada Tuhan yang adil, yang selalu membalas murka kepada musuh-musuh kita. Lah kalau kita balas gimana Bu Eli? Impas. Saudara sedang mengambil tempat murkanya Allah, nanti saudara sendiri juga dapat murka. Makanya jangan melawan firman. Walaupun kau punya, Daud itu sekalipun punya kesempatan untuk mempercepat dia jadi raja, bunuh Saul, itu tidak dilakukan karena dia tidak mau ambil murkanya Allah. Kalau hari ini kau bales ya impas. Tapi kalau saudara mengampuni, saudara tahu musuh saudara sedang mengambil haknya Tuhan hari ini. Biarin Tuhan dengan murkanya nanti yang akan menghakimi orang-orang yang jahat atas hidupmu. Jadi saudara nikmati cawan berkat. Orang yang nyakiti hidupmu yaitu cawan murkanya Allah. Yang ketiga, fokus kepada kedaulatan, pengharapan kepada Tuhan yang berdaulat, punya waktu, dia akan melakukan segala sesuatu indah pada waktunya. Fokus sama Tuhan 3. Tuhan yang punya kemampuan mungkin, semuanya mungkin. Tuhan yang hari ini adil, dan Tuhan yang hari ini berdaulat penuh. Jadi waktunya Tuhan tidak usah diambil. Nanti tidak lihat segala sesuatu indah pada waktunya. Saudara mau kan satu pintu buka banyak pintu? Ya itu tadi. Hari ini sukacita ada dalam pengharapan. Yang kedua, bagaimana sabar dalam kesesakan. Saya selalu mengajari ini berulang-ulang. Bu, gimana bisa sabar? Sabarlah, sabar. Orang yang nyesek-nyesek sabar hari ini, percayalah. Karena kita ini sabar menantikan waktunya Tuhan. Ya sudah, kalau dalam kesesakan dijalani aja, dinikmati, disyukuri. Bu Eli gimana? Waktu saya dalam kesesakan, saya harus sabar. Posisi sabar, Tuhan bilang gini, Eli, waktu engkau sabar dalam kesesakan, tanganmu ini jangan kosong. Kamu tetap nanam benih. Karena kalau sabar ndak nanam benih apa-apa, nanti kamu ndak nikmati. Tapi waktu sabar, jangan lewatkan kesempatan sambil sabar. Artinya seperti petani yang sabar menanam benih dalam kesesakan. Petani itu ya, waktu saudara nanam benih sebelum panen, dia berjerih payah. Panas kepanasan, hujan kehujanan, sudah nanam benih ada hama, penyakit dan sebagainya. Itu bikin capek. Tapi semua ini harus diabaikan. Kita harus sabar sampai waktunya panen tiba. Yaitu dengan apa saudara? Benihnya. Yang pertama, jangan jemu-jemu berbuat baik. Galatia 6 ayat 9. Lihat ya, kata-kata ini renungin. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ada kata-katanya, jika kita tidak menjadi lemah. Jadi kalau kita capek, kita tidak akan nuai. Makanya jangan jemu berbuat baik, jangan sampai capek. Nanti itu kita tidak akan menuai. Menuai jika kita tidak menjadi lemah, capek. Kita tetap semangat, ada hama lagi, kelihatannya gagal ya ditanami. Suatu kali kalau kita tidak jadi lemah, tidak jadi capek, apa yang kita tabur dengan benih berbuat baik, kita pasti menuainya. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan jemu-jemu untuk berdoa. Lukas 18 ayat 1 ya. Kita percaya seperti hakim yang lalim dengan seorang janda, gimana dia datang terus akhirnya dikabulkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, waktu sabar dalam kesesakan, apa yang perlu dilakukan? Jangan jemu-jemu untuk mengasihi. Yohanes 13 ayat 34.
Catat ya saudara semua, Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Perintah. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Sudah perintah, ada kata harus. Tangkap saudara. Makanya 3 hal ini selalu saya ulang. Sudah ibu-ibu, sabar. Ibu-ibu jangan pernah berhenti berbuat baik. Jangan pernah berhenti untuk mengasihi. Jangan pernah berhenti mendoakan suamimu, pasanganmu, keadaan. Sudahlah, responmu benar. Mengasihi itu perintah dan harus. Hati-hati saudara ya. Yohanes 13 ayat 34 itu dipegang. Kalau kita mau sakit hati, ingat, ternyata mengasihi itu perintah dan mengasihi sesama manusia itu harus. Jadi sudah perintah masih harus, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Ini sudah harga mati. Makanya jangan jemu-jemu berbuat baik. Kalau jadi capek tidak akan menuai. Jangan jemu-jemu berdoa. Yang ketiga, jangan jemu-jemu untuk mengasihi. Ini benih yang harus saudara tanam, sementara saudara sabar menantikan waktunya Tuhan. Supaya kalau sudah waktunya Tuhan, saudara tinggal noleh ke belakang. Ini semua muncul benih baik, muncul benih mengasihi, muncul benih doa yang besar kuasanya. Semuanya muncul saudara. Tinggal kita petik. Wih, kuasanya petik, kuasa kasih petik, yang manis, kuasa berbuat baik, kita semua menuai. Jangan sampai menuai badai ya, tapi menuai berkat saudara. Nah yang terakhir, selebihnya hari ini jangan pernah takut, jangan pernah capek. Yuk sebelum kita tidur kita berdoa ya. Tekun dalam doa. Yang pertama, doa seperti apa? Hari ini kalau tekun dalam doa, jangan syukur-syukur berdoa. Pastikan konsisten seperti yang saya ajari. Kalau doa itu sudah tidak usah banyak minta-minta. Doa itu doa seperti ini. Tuhan terima kasih buat rumah tangga yang sudah Engkau pulihkan, padahal belum parah suamimu sampai punya anak, tapi doa kita harus yang pertama, doa dengan jaga hati. Mazmur 66 ayat 18. Kalau ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Tentu loh, pasti loh itu. Jadi jangan main-main ya untuk urusan hati. Jadi kalau jangan jemu-jemu berdoa supaya lihat doanya berkualitas, maka hari ini berdoalah dengan jaga hati. Sebelum berdoa, beres-beres hati dulu. Tuhan, aku tadi marah, aku tadi sakit hati sama isi A si B, ampuni aku. Beres hati dulu. Yang kedua, doa dengan jaga iman. Matius 8 ayat 13. Matius 8 ayat 13. Doa dengan jaga iman. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya, maka saat itu juga sembuhlah hambanya. Lihat ya, jadi waktu kita doa dengan jaga iman, maka Yesus berkata, pulanglah dan jadilah seperti yang engkau percaya. Makanya kalau doa, terima kasih Tuhan buat rumah tangga yang dipulihkan, keuangan yang lancar jaya, itu seperti yang kita percayai. Nah itu yang terjadi. Yang ketiga, doa dengan syukur. Buka Mazmur 52 ayat 11. Mazmur 52 ayat 11 ya, ini ayat selesai. Mazmur 52 ayat 11. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya. Orang bersyukur tidak boleh on off. Orang bersyukur senantiasa dan selama-lamanya. Sebab ini jawabannya luar biasa. Engkaulah yang bertindak. Nah, yang bertindak mengubah keadaan, membelah laut, membuka jalan, itu Tuhan. Makanya waktu kita hari ini praktek, Tuhan terima kasih, syek-syek buat rumah tangga yang sudah dipulihkan, buat suami yang baiknya Tuhan padahal ndak baik, buat usaha yang ruame, ya orang Surabaya kalau ngomong ruame, polan, wes ndak apa-apa, ditambahi pol, ditambahi rame sekali, ditambahi ekstra jos, pokoknya yang jos sudah, yang dikatain ya Tuhan terima kasih buat usaha yang lancar jaya,
berhasil, beruntung. Sudah ngomong aja. Kenapa? Saya belajar loh saudara. Waktu saya baca ayat ini, iya ya, orang yang bersyukur itu ternyata waktu kita bersyukur Tuhan itu bertindak. Karena namamu baik, nama Yesus. Waktu kita bersyukur kepada Yesus, maka namamu itu baik. Kita akan melihat kebaikan, dan aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Ternyata waktu kita bisa bersyukur, maka Tuhan bertindak. Tuhan itu melihatkan kebaikannya, dan Tuhan itu menunjukkan kasihnya kepada kita. Makanya waktu Yesus dalam keadaan kepepet, ya, kalau saudara baca di Matius 15 ayat 36 sampai 37, ya. Matius 15 ayat 36 sampai 37 kalau saudara baca. Sesudah itu, waktu ini keadaan kepepet, ya, semua murid-murid panik. Ia mengambil ketujuh roti dan ikan. Yesus itu mengucap syukur, memecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu muridnya memberikan pula kepada orang banyak, dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan roti yang sisa 7 bakul penuh. Setiap kali ucapan syukur, ya, Yesus itu waktu mengucap syukur, Bapaknya bertindak. Roti yang 5 roti dan 2 ikan bisa hari itu makan 5.000 orang, di mana hari itu masih ada sisa. Jadi pastikan dengan mengucap syukur itu dampaknya luar biasa, ya. Waktu mengucap syukur, ingat loh ya, Yesus itu mengucap syukur, maka Tuhan bertindak. Tuhan menunjukkan kebaikannya, dan Tuhan itu menunjukkan kasihnya. Jangan anggap remeh mengucap syukur. Makin bersungut-sungut, makin diputar terus di padang gurun. Makanya doa kalau mau berkualitas, yang pertama 3 hal. Doa apa? Yang pertama doa dengan jaga hati. Yang kedua doa dengan jaga iman percaya. Seperti perwira itu berkata, jadilah, pulanglah, jadilah seperti apa yang engkau percaya. Yang ketiga yaitu doa dengan syukur. Makanya malam ini yuk kita doa. Apa yang jadi pergumulanmu yang kau takutkan malam ini, kita mau praktek doa. Tuhan, terima kasih, bersyukur buat suami yang baik, buat keuangan yang lancar jaya, ruame pol-polan Tuhan, ruame nyadu Tuhan, ekstra jos. Kita mau berdoa. Apa yang jadi pergumulan saudara? Apa yang menjadi rasa capek saudara? Malam ini kita mau datang kepada Tuhan dengan bersukacita di dalam pengharapan kepada Tuhan yang punya kemampuan, ya, yang semuanya mungkin, yaitu Tuhan yang adil. Pembalasan adalah haknya Tuhan. Ada murka Allah buat orang-orang yang menyakiti kita. Yang ketiga kepada Tuhan yang punya kedaulatan. Yang kedua yaitu sabar di dalam kesesakan. Jangan jemu-jemu berbuat baik, jangan jemu-jemu berdoa, jangan jemu-jemu untuk mengasihi, supaya benih yang saudara tanam nanti suatu kali akan berbuah lebat. Yang ketiga, tekun dalam doa. Doa dengan jaga iman, doa dengan hari ini dengan mengucap syukur, dan doa dengan jaga hati. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita mau berdoa malam ini. Saudara yang punya rasa capek bertobat. Makin capek makin tidak lulus. Makin bersukacita, makin JNS, makin cepat lulus nanti, ya. Tahun depan tinggal menjarah apa yang saudara sudah tabur selama ini. Sukacita dalam pengharapan, akan lihat pengharapanmu tidak akan pernah mengecewakan. Saudara sabar dalam kesesakanmu akan menjadi tuayan yang manis. Tangkap ya, tahun depan siapa yang mau kesesakanmu berubah menjadi suatu keberhasilan, tuayan yang manis. Kesesakan bukan kesesakan lagi, tapi menjadi kemenangan. Siapa yang hari ini mau melihat doa-doanya
punya kuasa yang besar, yaitu dengan jaga iman, jaga hati dengan rasa syukur. Maka semua doa-doa kita, lihat kuasa yang besar akan kita nikmati. Berhenti untuk capek, berhenti untuk menguras pikiran. Saudara tidak bisa mengubah keadaan, it's okay. Saudara tidak bisa membuka jalan hari ini karena semua jalan tertutup, it's okay. Kita punya Tuhan yang perkasa selama-lamanya. Dan malam ini Tuhan berkata, istirahat nak, rest pikiran nak, jangan sok pandai. Jangan menjadi orang yang terlalu pandai. Jangan sok pandai. Engkau bukan melebihi aku. Engkau tetap manusia yang terbatas. Tapi aku adalah Tuhan Allah yang tidak terbatas. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur malam ini. Kami tidak mau lagi capek. Kami ngerti kalau kami capek, kami akan terus diuji, tidak selesai-selesai. Kami mau bangkit, move on dari rasa capek. Kami mau mengalahkan rasa capek. Terima kasih Bapak. Kami percaya malam ini Tuhan, kami yang punya pergumulan keuangan, saudara bisa berkata, Tuhan terima kasih, kami mengucap syukur buat keuangan yang diberkati Tuhan, melimpah-limpah dalam kelumbung-lumbung kami Tuhan. Kami bersyukur buat keuangan usaha yang rame, yang diberkati Tuhan, luar biasa ramenya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat anak-anak yang baiknya luar biasa Tuhan, anak-anak yang takut akan Tuhan, benci dosa. Buat suami juga yang baik, yang takut akan Tuhan, benci dosa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih buat kesehatan kami, buat kanker yang sudah sembuh. Terima kasih Tuhan buat kesehatan, pemulihan, berkat, di mana kami menikmati berkat-berkat di akhir tahun dan di awal tahun berlimpah-limpah. Terima kasih, kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, kami mau istirahat, biarlah kami mengangkat tangan kami. Terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Semangat, Tuhan memberkati yang dicintainya pada waktu tidur. Tuhan Yesus memberkati.